Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan koinonia kami malam ini, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hambamu, Bapak Pastor Joseph Ozang, kiranya firman-Mu boleh disampaikan dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan saja. Engkau menjamah kami semua yang mendengar ya Tuhan, agar kami terbuka, hati kami terbuka mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Erida. Pembagian bacaan Alkitab hari ini, Wahyu 16 ayat 1 sampai 11 Pak Apul Siahaan. Ibu Veronica, Wahyu 16 ayat 12 sampai 21. Silakan Pak Apul. Baik, Wahyu 16 demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi.
Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur, kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang, lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, terima kasih Pak Apul dan Bu Veronica. Silakan Pastor Paul. Oke. Kita sudah baca dari Wahyu 16 ya. Tapi kayaknya kita, bentar ya. Oke, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang Harmagedon ya. Bagaimana kita kemarin dengar saling mengancam antara Donald Trump, Netanyahu, Khamenei. Saudara, kalau Donald Trump memberikan ancaman, ya, maka Donald Trump dia seorang pebisnis, ya, dia seorang pebisnis dan dia adalah seorang politikus dan dia menggunakan politiknya untuk membangun kerajaannya dan boleh kalau di Amerika, ya, diizinkan di Amerika ya, saudara ya, membangun kerajaannya. Nah, terlepas dari Donald Trump ini seorang Kristen yang benar apa nggak benar, kita nggak urusan, saudara ya. Itu yang tahu hanya Tuhan. Ya, beberapa orang membela Donald Trump begitu rupa, kita nggak urusan. Bagaimana dengan Benyamin Netanyahu? Ya, banyak orang berkata bahwa Netanyahu ini adalah Mesias. Ya, orang-orang Yahudi yang fanatik ya, dia berkata bahwa Netanyahu ini Mesias. Apa Netanyahu adalah Mesias? Saya tidak percaya Netanyahu ini adalah Mesias, saudara. Ya, saudara ya. Tetapi apakah Netanyahu ini akan memenangkan perang? Sudah menang, ya. Dan dia memang melakukan perang-perang yang hebat ini, mau nggak mau dia di-drive. Kalau enggak dia akan bisa dipenjara, saudara, seumur hidup. Bahkan mungkin bisa dihukum mati karena korupsi yang dia lakukan. Ya, apakah korupsinya begitu hebat? Iya, saudara ya. Wah, hidup mewah ya. Dan orang Israel marah. Tetapi bagaimanapun juga, ya memang karena ada kesempatan. Ya, dan kita tidak akan membahas bagaimana Donald Trump membela Netanyahu. Ya, Donald Trump menyerukan agar Israel menghentikan penyidikan korupsi untuk Netanyahu, saudara ya. Tapi kemarin kita dengar dari Reuven Qumran itu, yang anggota Mossad itu, sekarang di Israel itu memang sudah bilang musuh kita itu bukan Netanyahu, musuh kita itu Hamas.
Jadi kita harus kompak. Dan siapa yang berani pasang badan untuk menjadi penjahat perang? Hanya Netanyahu, saudara. Ya, hanya Netanyahu yang berani pasang badan untuk menjadi penjahat perang. Ya, nah itu yang terjadi. Nah sekarang bagaimana dengan Khamenei? Khamenei itu punya pengikut yang fanatik, ya saudara ya. Sekalipun Khamenei tidak disukai oleh mayoritas rakyat Iran, 90% rakyat Persia tidak suka dengan Khamenei karena jahat sekali, kejam sekali ya. Dia seorang Islam yang kejam. Ya, mewakili ajaran Islam karena dia pemimpin tertinggi, imam tertinggi ya dalam Islam. Dan sekarang ini Indonesia ya sedang terpukau. Ya, ini adalah saatnya Indonesia disiahkan. Ya, karena terbukti bahwa yang berani melawan Israel, orang Yahudi ini dan orang Amerika, orang kafir Kristen ini hanya siapa saudara? Hanya Khamenei, Syiah. Orang Sunninya semuanya mingkem semua. Hanya orang Syiah yang berani. Makanya ini saat ini Syiah di Indonesia naik daun. Ya, Syiah di Indonesia ini naik daun gara-gara Khamenei ini. Ya. Nah, lanjut. Ya, kita bikin petanya ya, saudara ya. Kita bikin petanya dulu di seluruh dunia. Sekarang ini yang terjadi ya dengan si Khamenei ini, ya dia bersembunyi. Ya, terakhir kemarin kita tahu kabarnya ada di Moskow. Makanya dia nggak berani nampak. Sebab kalau dia ada di Iran, pasti dibunuh, saudara. Dan mengapa Khamenei tidak dibunuh sekarang ini? Ditunggu, karena masih ada sisa-sisa. Ditunggu, saudara ya. Ditunggu siapa yang akan pegang rahasia. Ya, ditunggu sampai habis. Karena kalau ini tidak dibersihkan semua, Israel selamanya akan terancam. Musuhnya Israel itu adalah orang Islam, saudara. Nah, kalau kita lihat, dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Dan tiba-tiba, ya, kalau kita Yahudi udah nggak usah dibahas, si Benjamin Netanyahu ini kan orang Yudaism, dia udah pasti. Ya, dia adalah dua saksi Allah, salah satu dari dua saksi Allah. Tapi kalau kita orang Kristen, tiba-tiba Donald Trump yang kafir itu, saudara, ya, yang brutal itu, tiba-tiba dia menjadi orang yang saleh. Ya, dan selalu berdoa terus, dikit-dikit berdoa ya, dan didukung oleh gereja-gereja evangelikal yang adalah Zionis. Gereja evangelikal itu Zionis, saudara ya. Dan satu-satunya ya Presiden Amerika yang amat sangat mendukung Israel dalam sepanjang sejarah, yang habis-habisan bahkan nekat berani pindahkan embasinya ke Yerusalem adalah Donald Trump. Ultimatumnya jelas, Donald Trump itu benar-benar sangat pro Israel. Nah, si Khamenei ini kemudian dendam kesumat. Dan kita tahu kalau orang Islam dendam kesumat, ditanamkan ke anaknya, dibisikkan ke anaknya, saudara, untuk membalas. Pembalasan itu menjadi pembalasan yang luar biasa sekali, dan itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal Harmagedon. Ya, bukan Khamenei-nya, saudara ya. Khamenei mah selesai sebentar lagi, udah kelar. Jadi bukan Khamenei yang menyebabkan Harmagedon, tapi nanti Syiah ini, ya, penerusnya Khamenei ini yang akan menjadi cikal bakal Harmagedon. Ya. Nah, Harmagedon itu apa masalahnya sekarang? Ya. Apakah Harmagedon itu, saudara? Bentar ya, saya mau tunjukkan ke Anda. Apakah Harmagedon ini? Saya tampilkan ya. Banyak sekali nih ya. Nih. Oke.
Nah, kita mulai ya. Apakah Harmagedon itu sebenarnya ya? Nah, ini Harmagedon ya. Tadi kalau kita baca Harmagedon itu sebenarnya kata har dari kata har dan Megiddo ya, kata Harmagedon itu. Jadi dalam Wahyu 16 ayat 16 ya, Harmagedon itu Harmagedon itu dari kata har Megiddo ya. Kali bukit ya, Bukit Megiddo ya, saudara ya, namanya Megiddo. Nah, Megiddo ini adalah sebuah tempat di tengah-tengahnya Israel. Ada merupakan jalur strategis, saudara ya, di lembah Yisrael, namanya jalur Via Maris, jalur dagang. Sebetulnya bukan jalur dagang, tapi jalur utama dari Turki, ya, Irak, Mesir. Itu jalur utama, kayak jalur sutra, ada jalur pantura. Nah, ini jalur Via Maris namanya Via Maris. Ya, orang-orang yang menguasai Megiddo di zaman Perjanjian Lama, kalau orang menguasai Megiddo, ya maka dia berarti menguasai seluruh perekonomian kuno. Karena itu dari ini ya tempatnya ini, saudara ya. Ya. Nah, itu namanya Megiddo ya. Ada di dekatnya Haifa ya. Persis di utaranya West Bank ya. Ini namanya jalur Via Maris. Dari Turki, dari Eropa ke Asia atau ke Mesopotamia ya, dan ke Asia, jadi ke Afrika. Jadi dari benua Eropa ke benua Asia dan benua Afrika. Nyambungnya itu namanya di Megiddo. Ya, jalurnya itu di Megiddo. Karena Megiddo ini adalah sebuah di daerah sekitarnya adalah sebuah lembah dan dataran yang luas sekali, saudara ya. Dataran yang amat sangat luas sekali. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini jalurnya ini ya. Nah, kalau Anda lihat ini ya, nah, ini namanya jalur Via Maris, itu di dekatnya Bukit Megiddo-nya. Yang kecil ini, yang putih di tengah ini Bukit Megiddo-nya. Ini benteng ya, sebuah kota benteng ya, di bukit. Tapi jalurnya ini luas sekali ya, dari mulai sini nih ya, lihat ya. Itu adalah sebuah dataran plain ya. Nah, ini jalan ini namanya jalur Via Maris ini. Ini jalan tol, saudara ya. Jalur Via Maris. Nah, nanti tembusannya seperti ini. Ya, dari ini Mesopotamia, Turki, ini Mesir. Dengan kata lain, ya, dari Eropa ke Asia dan ke Afrika. Itulah namanya Via Maris. Ya, dan di tengah-tengahnya ini ada Megiddo. Di pertemuan tiga bangsa, tengah-tengahnya ada Megiddo. Itu yang dimaksud, saudara ya. Jadi bukan benar-benar perangnya, ya bisa jadi ya, itu kan tafsir namanya. Bisa jadi perangnya benar-benar di situ. Tetapi saat ini daerah Megiddo ini menjadi daerah strategis pertempuran Suriah, Lebanon, Israel, sama Irak, saudara. Megiddo ini. Jadi kalau perang, laganya di situ. Dari dulu juga laganya di situ. Dari zaman sebelum Exodus, ya, dalam zamannya Tutmose, sebelum Exodus ya, waktu perang, ya, maka ada di Megiddo perangnya, saudara. Mereka semua perangnya di Megiddo. Megiddo ini dulu adalah wilayah Kanaan. Yosua masuk ya, yang paling susah direbut kotanya adalah Megiddo. Ya. Kota Megiddo ini. Dan dua raja Israel yang terkenal, raja Israel itu ya, Raja Yehuda dan Raja Yosia. Ya, matinya di Megiddo, dibunuh di Megiddo.
Dan di Megiddo ini mereka para raja-raja Israel juga berlaga. Ya, raja-raja Israel dengan bangsa-bangsa lain ini berlaga, mereka perang di Megiddo itu. Jadi Megiddo, bahkan Salomo itu dia memperkuat benteng Megiddo ya, karena untuk menguasai kalau ada musuh datang, kalau mau menguasai Israel dia harus kuasai Megiddo, benteng Megiddo, karena di dalam benteng Megiddo ini di dalamnya itu kota yang sudah jadi ya saudara ya, ada penggilingan gandum, ya juga ada sumur, ada mata air. Jadi kalau sampai diblok dari luar, Megiddo ini bisa independen karena dia punya mata air sendiri, ya ada mata air sendiri. Nah ini ya, ini contohnya nih. Dia punya mata air jadi dalamnya benteng itu ada mata airnya ya saudara, dalamnya benteng itu. Ini kan, ini mata airnya tuh. Nah ini masuk ke dalam ya bawah ya di Megiddo itu. Nah ini saya hanya mendeskripsikan supaya Anda kebayang ya, di sebuah kota benteng di tengah-tengah dataran yang amat sangat luas. Dan mengapa itu strategis dari zaman dulu, dari zamannya Exodus perjanjian lama sampai zamannya Zakaria, sampai zamannya Raja Yosia itu ya, itu di Megiddo. Dan Yohanes menuliskan. Tapi kalau kita cerita tentang Megiddo-nya sendiri, ya ternyata adalah jalur Via Maris, jalur di mana Eropa, Asia, dan Afrika bertemu, ya di Megiddo ini, di mana Eropa dan Asia ini bertemu ya di Megiddo. Itulah makanya Megiddo ini sangat strategis, tempat yang sangat strategis, dan itu tempatnya dari Israel. Ada beberapa orang yang percaya, ya ada beberapa orang yang percaya bahwa Yerusalem lah pusat dunia, saudara ya. Karena di Alkitab dikatakan Yerusalem pusat dunia. Tetapi saya berkata itu bukan secara hurufiah. Artinya dunia ini pusatnya di Yerusalem, senternya ya. Pusatnya itu di bukan, saudara. Tapi Yerusalem akan menjadi pusat dunia. Ya. Yerusalem akan menjadi pusat dunia di mana semua orang akan datang ke Yerusalem ya untuk melakukan sebuah transaksi peradaban dunia. Ya. Seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk melakukan transaksi peradaban dunia. Tetapi di Harmagedon atau Megiddo, ya Bukit Megiddo itu Harmagedon itu ya, itu adalah menjadi pusat peperangan dunia. Perang dunia itu semua perang dunia ketiga itu ceritanya tentang Harmagedon, ya. Nah, Anda harus bedakan tadi ya. Nah, kita balik lagi. Jadi, saudara, ketika kita cerita tentang Via Maris atau jalur Via Maris ini, maka kita bisa ada dua artinya, penafsirannya. Yang pertama, memang perangnya benar-benar di Megiddo. Karena ini adalah datanya amat sangat luas, ya, lihat ya. Datarannya amat sangat luas, di mana ratusan ribu orang pun bisa kumpul di situ. Ya, 200.000 katanya ya tadi ya. Bisa kumpul di Megiddo, saudara, bisa perang di sana. Kalau mau perang konvensional gitu ya, perang konvensional yang perang tempur kayak Ukraina Rusia itu kan mengejutkan, ya kan. Tapi apakah di zaman modern nanti perlu Via Maris, saudara, untuk perang? Orang dari Iran ke Israel saja nggak perlu jalan darat, pakainya roket semua, pakai pesawat semua kan. Bagaimana Iran sama Israel bisa perang coba? Orang dipisahkan oleh Mesopotamia, dipisahkan oleh Yordania, dipisahkan oleh Syria kan, dipisahkan oleh Irak, bisa nyebrang ya, dipisahkan oleh Kuwait, bisa nyebrang dari Israel sampai ke Iran, Iran ke Israel. Karena Israel punya proksi, Hizbullah dan Hamas. Ya. Nah, sekarang ini kenyataannya, apakah Iran yang akan perang? Enggak, saudara. Israel itu bukan perang melawan Iran. Israel itu perang melawan Khamenei. Karena rakyat Iran banyak yang pro-Israel. Israel itu bukan perang melawan rakyat Iran. Berkali-kali disebutkan. Israel perang untuk menghancurkan rezim Khamenei. Ya, dan rezim Khamenei ini nggak terima. Dan dia akan membuat gara-gara, saudara, rezim Khamenei ini.
dia akan bikin gara-gara, dia akan bikin ruwet. Khamenei ini sudah selesai, pada kenyataannya kan Khamenei ini sudah kalah. Ya, nanti kita lihat aja berita-berita selanjutnya, apakah akan dibunuh Khamenei atau resimnya akan ditumbangkan. Ya, dan kemudian Khamenei ini akan menjadi dendam kesumat. Dia bersumpah, ya, dia akan melakukan keruwetan-keruwetan, ya, melakukan keruwetan-keruwetan untuk menghancurkan Amerika dan menghancurkan Israel. Dengan segala macam jargon-jargonnya, tetapi tetap Rusia. Kalau di Indonesia Anda dengar beritanya katanya Cina, Rusia semua pro Khamenei. Enggak, nanti belum, saudara. Cina tidak akan berani gegabah sekarang ini untuk melakukan perang dunia ketiga karena Cina sedang booming ekonominya. Jadi sekarang ini tidak ada yang mau perang dunia kecuali Khamenei. Kenapa? Karena Iran ini sekarang lagi bangkrut. Hanya Khamenei yang mau perang dunia, saudara. Hanya Prabowo yang mau perang dunia. Kenapa bangkrut? Negara-negara kalau sudah maju nggak mau perang. Cina nggak mau perang. Bahkan Rusia pun tidak mau perang. Mengapa Rusia tidak mau perang? Kalau lagi perang, maka gertakannya Rusia kepada negara-negara Eropa tidak akan mempan. Oh, lagi perang kok. Justru karena lagi damai, makanya Rusia bisa menggertak. Itu kuncinya gertakan, saudara. Saudara, waktu saya di Indonesia, ya saya kalau dulu ya waktu SMP, SMA, saya kalau berkelahi, kalau sudah melewati udah terlalu banyak gitu, terlalu tegal, saya ngalah, saudara. Saya kuliah juga sama, udah ruwet lawan orang pribumi, kalau udah ruwet saya kelahi gitu. Kalau saya kelahi mesti saya menang, saudara ya. Entah kenapa saya kalau kelahi soalnya saya kalau kelahi merem soalnya, saudara, hajar bakuk-bakuk. Ya semuanya, jadi mesti menang, jadi mesti dikeroyok saya kalau kelahi ya, saudara ya. Dan saya selalu kalahnya apa? Karena saya memikirkan nanti bagaimana nanti orang-orang Cina diapain. Tapi setelah saya mengalami banyak sekali ya kekecewaan dan banyak sekali hal yang mengerikan, saudara, saya udah nggak takut lagi, saudara. Lawang saya nggak bikin apa-apa aja, orang Cina tetap diapa-apain, saya nggak bikin apa-apa aja, gereja tetap ditutup, tetap dibakar. Ya, makanya akhirnya ketakutan itu udah nggak ada ketika saya menyadari bahwa toh saya nggak bikin apa-apa juga tetap ribut, ya bikin ribut aja sekalian kan. Loh, ya coba kamu pikir, saudara ya, kalau Eropa, kamu pikir Eropa sekarang takut karena penakut nggak punya titik begitu orang Eropa? Enggak, saudara, karena sekarang lagi damai. Ngapain aku cari ribut? Kalau kamu hidupnya enak, ya ngapain kamu cari ribut, saudara? Ngalang-ngalang kamu gitu lagi enak ribut. Coba, kalau kamu orang waras, kalau kamu hidup udah enak, ada ribut-ribut, kamu ngalah mendingan bayar. Kayak Swiss nggak pernah mau ikut perang, saudara. Karena negaranya makmur dari dulu, mendingan bayar. Belanda nggak mau ikut perang. Waktu Jerman datang bayar, saudara. Kenapa udah makmur? Ngapain sih ikut perang? Ya makanya kemarin si Mark Rutte bilang mau kirim anak-anak muda untuk jadi tentara NATO, kita menjaga Ukraina segala macam. Gerd Witten ngamuk, saudara ya. Kita tidak akan kirim anak-anak muda kita untuk mati di negara yang bukan negaranya kita. Bukan negara kita, ngapain anak-anak muda kita dikirim buat mati di sana? Benar sih, Gerd Witten si Mark Rutte kadang-kadang juga nggak masuk akal ya. Terus kirim ya, pemerintah ada kirim surat undangan untuk menjadi wajib militer. Ya saya dengar nggak ada yang daftar juga, saudara. Ngapain kita mati buat negara lain? Kita lagi makmur kok di Belanda. Tapi kalau dibikin ruwet sudah, kamu jangan tanya, dari dulu Eropa kalau menang, kalau perang selalu mengerikan, saudara ya. Selalu all out mereka itu. Mereka orang yang makanya namanya disebut Germany. Ya. Kenapa disebut dengan nama Germany? Artinya orang-orang yang perkasa, saudara ya. Kalau kata Indo-Jerman itu artinya campuran orang-orang yang hebat. Kenapa namanya Jerman? Artinya orang-orang hebat, orang-orang perkasa. Makanya namanya Jerman. Ya. Jadi Eropa itu tidak takut. Kalau sudah kadung perang, mereka tidak takut. Tapi kalau sekarang belum perang, maka mereka kan ngalah terus. Sudah mendingan aku bayar, mendingan udah damai-damai aja, mendingan selesai aja, mendingan tuntas. Tapi nanti kalau sudah kepepet ya perang beneran. Nah sekarang ini kondisinya
Ya, tidak ada yang mau perang kecuali Iran sama Indonesia yang mau perang. Hezbollah negara-negara kere, ya kan? Indonesia, Hezbollah, Hamas, ya Iran, itulah yang mau perang, saudara. Karena kere, Iran tuh haus perang banget, kepengen banget perang tuh, saudara. Yang ucik-ucikin sana sini ya. Dia pikir Rusia diajak perang mau, nggak mau Rusia. Dia pikir Cina diajak perang mau, nggak mau. Nah, kalau kamu lihat pengamat-pengamat Indonesia itu blow on semua, saudara. Tidak ada negara mau perang dunia ketiga. Nggak ada. Kecuali kalian orang Indonesia, kere. Lebih baik perang sekalian, biar semuanya terlibat perang. Kartunya dikocok ulang. Arab Saudi aja nggak mau perang. Kenapa Arab Saudi nggak mau perang? Mereka lagi makmur-makmurnya. 70 tahun ini, dari tahun 1930, sorry, sudah 100 tahun dong ya, ini udah hampir 100 tahun ya. Sejak 1930, Arab Saudi ini sedang mengalami masa-masa kejayaan. Nggak bakal mau perang. Ya, Jepang mau perang nggak mau. Taiwan mau perang, apalagi saudara. Tidak ada negara makmur mau perang. Kecuali Indonesia, kere. Kecuali Iran, kere, lagi kolaps. Ya, bahkan punya minyak aja nggak bisa apa-apa kemarin karena minyaknya akhirnya dibuangin ya, minyak di Iran itu dibuangin. Karena apa? Karena kena embargo. Ya, nah, itu ya supaya Anda mengerti ini pembandingannya ya. Mengapa tidak mungkin perang dunia ketiga sekarang? Tetapi Anda lihat sekarang ini ya yang terjadi, Amin ini kalah, tapi dia ideologinya dia tanamkan, saudara. Karena kita sudah belajar sama-sama bahwa ideologi tidak mungkin hilang. Ideologi itu ditransfer ke pengikutnya. Termasuk orang-orang Hamas. Itu kan ideologinya Khamenei yang ditransfer untuk apa? Bunuh Yahudi. Dimanapun mereka berada. Ideologi ini kemudian masuk ke Houthi, ke Hezbollah, ke orang-orang Indonesia, ya kan? Masuk kan seperti si Muhammad Hussein itu kan, ditransfer tuh ke orang-orang Islam ini, saudara, yang di Indonesia yang gila. Makanya kalian tidak akan pernah bisa makmur Indonesia selama masih jadi negara Indonesia dan tidak mau bersahabat dengan Israel. Karena kalian sedang mengadopsi ideologi kematian. Anda sedang mengadopsi ideologi Abaddon. Ya, itu yang namanya ideologi Abaddon atau Apollyon. Ya, kalau kita ingat, Abaddon dan Apollyon adalah malaikat yang ada di jurang maut yang nanti keluar dari Efrat. Tadi kita baca sama-sama, Sungai Efrat menjadi kering, lalu mereka semua bisa nyebrang Sungai Efrat, saudara ya. Wah, ini banyak nih kaitannya ya, saudara ya. Sungai Efrat menjadi kering, lalu mereka semua nyebrang Sungai Efrat. Nah ini ya. Efrat ya. Siapakah raja dari timur, saudara tadi ya? Sudah jelas ya. Siapa, saudara? Cina kan? Ya, saudara ya. Coba kita baca tadi ya. Wahyu 16 ya, Wahyu 16 dulu ya. Malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, ya. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lihat, ya. Aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu. Ada 3 nih, saudara ya. Aku melihat dari mulut naga, dari mulut naga, kecil ya. Nah. Binatang
dan nabi palsu. Ya, ada mulut naga, mulut binatang, dan nabi palsu. Ya, naga itu kemarin kita sudah tahu, naga itu yang dimaksud adalah RRC yang akan membangkitkan binatang itu ya, yaitu Islam. Dan nabi palsu itu adalah antikris ya, Muhammad atau antikristusnya. Ya. Raja-raja yang dari timur, termasuk dari Iran kan, sebelah timur kan. Apakah Irannya, saudara ya? Bukan, saudara. Ideologinya, saudara. Jadi RRC itu yang akan membangkitkan Islam. Saudara, sekarang ini seluruh Islam dunia tiarap, saudara. Ya, bahkan kalau Anda dengar di Amerika, ada kebencian yang amat sangat terhadap Islam. Ya, dan akan mengerikan sekali, saudara. Akan mengerikan sekali. Betul, Imam Mahdi ya. Ini yang dimaksud adalah Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi, saudara ya. Antikristus itulah Imam Mahdi. Ya. Berasal dari keturunannya Muhammad. Siapa? Khomeini, saudara. Ya kan? Berkulit putih, berkening lebar. Nah, ya, saya baca ini ya. Ciri-ciri ya Imam Mahdi. Imam Mahdi seorang laki yang memiliki hidung manjung, kening lebar, beralis tipis, memanjang, keduanya terpisah. Ya, mata Imam Mahdi hitam dan besar, pipinya terdapat tai lala hitam, gigi depan mengkilap, janggutnya tebal, bersinar ya seperti cemerlang. Di pundak kita tanda seperti tanda kenabian. Aduh, saudara, ada tompelnya, saudara ya. Nah, lihat ya, Sungai Efrat akan tersedot atau terbelah sehingga memperlihatkan gunung emas. Akan terjadi gerhana bulan, ya muncul tanduk, terbit bintang berekor, ada api besar, langit gelap gulita, saudara. Ini semua yang dilihat ya, Sungai Efrat tersedot, artinya Sungai Efrat kering tadi ya, itu sudah dinubuatkan. Sebelum ada Muhammad itu sudah dinubuatkan bahwa Sungai Efrat akan kering. Jadi jangan berkata itu nubuatan dari Al-Quran. Nah, saudara, itu dari Alkitab tadi Wahyu 16 ayat 16, Sungai Efrat akan kering. Itu tandanya perang dunia ketiga. Ya, akan terjadi Armageddon. Kenapa? Karena kemudian orang-orang bisa dengan lancarnya, dengan mudahnya jalan ke sana, nyebrang, saudara ya. Untuk menyeberangi Sungai Efrat ini. Ya, itu maksud begitu. Ya. Terus tadi dari tengah-tengahnya keluar nanti ya 3 roh najis, 4 malaikat. 4 Sungai Efrat kering, nanti ada 4 malaikat dari Sungai Efrat, ya. Ya kan? Turki, Syria, Irak, dan Iran. Ya kan? Aliansi, saudara ya. Nah, tapi apakah yang akan terjadi, saudara? Imam Mahdi ya. Nah, saya kasih tanda yang lain ya. Imam Mahdi ya. Imam Mahdi berkulit putih, berkening lebar, hidung mancung. Ini ya, sosok Imam Mahdi berkulit putih ya, dahinya lebar, berhidung mancung. Al-Mahdi
Ya, katanya hadis ini ya, HR Daud ya. HR Daud 37. Ini Indonesia ini kebanyakan iklan ya, capek kita ya. Ya, jangan lari-lari ya, saudara ya. Lihat ya. Berkulit putih, lebar, dahinya lebar, berhidung mancung. Ya, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ya, katanya memenuhi bumi dengan keadilan, dan bumi dengan kesaliman dan segala macam. Berkuasa selama 7 tahun. Ya, berkuasa selama 7 tahun. Nah, orang-orang Syiah ini dari Khamenei segala macam itu berkulit putih, berkening lebar, berhidung mancung, saudara. Matanya hitam, jambutnya lebat. Ya. Mana nih? Ya, Khamenei. Ya, saudara ya. Berhidung mancung, berkulit putih, dahinya lebar. Ya. Dan dia bukan orang Persia. Khamenei ini adalah orang Afghanistan, saudara ya. Dan dia adalah pewaris ajaran Muhammad yang paling asli. Ya. Ya, clear. Nah, kita masukkan lagi. Karena kita balik ke Wahyu 16 ayat 16 ya. Coba ke-12 dulu ya, ke-12 dulu ya. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan-jalan raja yang datang dari timur. Ya, tadi ada 3 raja, ada 3 hal. Naga, binatang, nabi palsu. Yaitu RLC, Islam, dan Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu nanti dari Syiah, saudara ya. Dari aliran Syiah. Islam yang paling kejam. Islam yang paling kejam dan Islam yang paling licik, ya, dan berani tega, yang raja tega, saudara. Sunni nggak ada apa-apanya, ya. Kemarin sudah diajarin ada 3 roh najis. Apa, saudara? Roh dusta, roh percabulan, dan roh berhala. Loh, kok Islam ada percabulan, saudara? Nah, ini dia, saudara ya, unik ya. Kalau Anda lihat hari ini, ya. Islam itu rajanya percabulan, saudara. Kawin cerai dan poligami. Itu percabulan, saudara ya. Kamu sedang didustai. Poligami, saudara ya. Dia berusaha masuk ke semua negara-negara supaya negara-negara yang menjunjung tinggi harkat martabat wanita dengan monogami diganti dengan poligami. Itulah roh percabulan, saudara. Kalau roh dusta jelas. Al-Quran adalah sebuah dusta. Semua bukti-bukti dalam Al-Quran itu hoax semua. Semua ajaran Al-Quran itu hoax semua, itu jelas pasti itu roh dusta. Tetapi roh percabulan itu adalah roh poligami, itu soal kawin cerai dan poligami. Dan yang kedua, saudara ya, ternyata semua kebangkitan Islam ini, siapa saudara yang mempropagandai, saudara, kebangkitan Islam di negara-negara seperti di Amerika kemarin pro-Palestina, pro-Hamas, pro-Iran, semua siapa yang ini saudara, yang mempropagandai kaum woke, saudara ya, LGBT, saudara. Aduh, ironik sekali, saudara ya. Para LGBT inilah ya
Ini kan roh percabulan juga, saudara, yang mempropagandai pro Hamas, saudara, ya, anti Semitik, ya. Dan ada roh penyembahan berhala. Ini, saudara, pertanyaan, apakah roh penyembahan berhala itu? Islam udah jelas, saudara. Ka'bah itu adalah sebuah berhala, katanya Maimonides, ya. Ka'bah itu sebuah berhala, saudara. Jelas itu. Masalahnya, apa itu, saudara? Apa yang jadi berhala bagi dunia hari ini, saudara? Ya, Mamon. Ya, Mamon. Bahkan Islam pun menyembah Mamon. Uang itu segala-galanya, saudara. Uang. Ya, Mamon. 3 roh najis ini. Ya. 1, dustanya Islam. 2, poligaminya dan LGBT-nya. Makanya kan nanti penunggang kuda putih, dia memberikan damai yang semu dengan LGBT, saudara. Bawa rainbow, bendera LGBT kan. Ya kan? Dan antisemit ini, perang Hamas ini kan yang belain kan LGBT, sayap kiri kan. Nah, tapi Islam katanya benci LGBT. Aduh, saudara, lawang si Khamenei ini pedofil, saudara, ya. Pedofil dan LGBT, saudara. Kamu lihat ustadz-ustadz itu, ya, yang banyak yang LGBT, termasuk kain nama segala macam, ya. Banyak ustadz-ustadz itu LGBT sebenarnya, saudara, ya. Dia pakai santri-santrinya diperkosa sama ustadznya. di pedofil, saudara, di sodomi, ya. Aduh, ngeri ya, saudara, ya. Dan yang terakhir adalah keuangan. Karena hari ini kalau Anda melihat, ya, negara-negara Islam punya sumber uang. Dari mana? Dari zaman purbakala yang diwarisi oleh Hillel bin Sakkar, saudara. Ya kan? Uang dari negara Islam dapatnya dari mana, saudara? Sumber uangnya negara Islam. Islam sudah kolaps 1924, ya. 1924, saudara, ya. Habis, saudara, Islam itu khilafah terakhir, yaitu Ottoman Turki, ya. Ya kan? Mustafa Kemal Atatürk itu kan musnah kan? Tetapi kemudian 1930, ya, Islam itu mulai, ya, menemukan sumber uang baru, saudara. 3 negara penghasil minyak dunia terbesar, saudara. 1, paling besar Venezuela, ya. 2, Arab Saudi, saudara. 3, Iran. Saudara, sekarang ini Venezuela dikuasai oleh Iran, saudara, secara politik, ya, dikuasai oleh Iran. Ya, Anda yang belum nggak ngikutin somnya saya, ya, Anda yang belum ngikutin somnya saya, kemarin sudah saya tunjukkan, ya, 3 negara yang dikuasai, yang punya minyak bumi terbesar. Peninggalannya Hillel bin Sakkar, ya kan? Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu, saudara. Ya, peninggalannya Hillel bin Sakkar, minyak bumi ini, saudara, ya. Dari dalam magma, dari dalam perut bumi, saudara. Dari Hades keluarnya, saudara. Dari perut bumi. Dipompa dari Hades, saudara. Untuk menghancurkan dunia. Minyak ini kan menghancurkan dunia, saudara. Penemuan minyak ini kan menghancurkan dunia. Ya kan? Dunia itu menjadi makin... Sejak 100 tahun terakhir, dunia itu polusinya cepat sekali gara-gara minyak ini, saudara. Ya, gara-gara semua penemuan batu bara dan minyak ini, ya. Dan itu menjadi itu tadi, ya, peninggalannya Hillel bin Sakkar. Ya, karena dari mana, saudara? Reptil, ya kan? Minyak bumi ini kan, teori minyak bumi ini kan dari fosil-fosil ini kan. Reptil ini, ular adalah binatang yang paling cerdik. Reptil ini kan ular kan. Nah, ya. Nah, sekarang kita balik lagi, saudara, ya.
Kemudian Islam ini dibenci seluruh dunia dan dia tiarap semua, saudara. Siapa yang membangunkan Islam? Cina. Mengapa? Karena Amerika kalah perang dagang sama Cina. Kamu pikir Donald Trump itu bisa ngalahin Cina, saudara? Nggak bisa. Kalau Donald Trump ini lengser, nanti Partai Demokrat yang maju, saudara. Kalau Partai Demokrat yang maju, Anda tahu bahwa Partai Demokrat sekarang dikuasai oleh Islam, dibayar semuanya oleh Islam. Kamu tahu bahwa seluruh dunia sekarang dibayar oleh Islam. Ya kan? Harvard, MIT, kampus-kampus ternama di Amerika dibayar semua sama Islam. Dibayari, saudara, disogok. Profesor-profesor dikasih duit, saudara. Itulah berhala, salah satu 3 roh najis. Ya, selain Ka'bah itu sendiri. Yang membiayai Helal Ben Syakal itu dari perut bumi itu, saudara ya. Dan Venezuela sekarang dikuasai oleh Iran. Venezuela itu dikuasai oleh Iran, dia punya pangkalan militer ya, Iran itu di Venezuela. Karena gara-garanya Venezuela mau jadi negara komunis, lalu diboikot sama Amerika sama Eropa. Itu salahnya Amerika sama Eropa, akhirnya Iran yang masuk, yang nemenin. Venezuela bangkrut, diambil alih saudara negaranya sama Iran. Ya, ngeri saudara ya. Jadi itulah nanti akan terjadi di situ. Lalu karena Amerika kalah perang dagang, Amerika dia bikin kesalahan, salah setting. Dia serbu Cina, caranya gimana Cina supaya jangan perang? Supaya Cina jangan perang, dia bangkitkan Islam. Karena Islam itu kan musuhnya Amerika dan musuhnya Israel. Dibangkitkan saudara supaya mereka suruh perang, jadi proksinya Cina. Bahkan negara-negara Islam di seluruh dunia akan menjadi proksinya Cina untuk melawan Amerika dan Israel, saudara ya. Akan menjadi proksinya Cina untuk melawan Amerika dan Israel dan sekutunya. Ya, disitulah maka akan terjadi mulai itu dunia kolaps tuh. Kenapa? Karena berhasil, ya. Dimulai dengan apa? Keberhasilan dunia ini sebelum Cina perang sama Amerika, dunia ini kan makmur, ya. Karena Cina nggak mau perang dunia ketiga, Amerika nggak mau perang dunia ketiga, Rusia tidak mau perang dunia ketiga. Dunia ini akan makmur, saudara. Tetapi ujuk-ujuk, ya, Islamnya kan tiarap, nggak ada yang sadar. Oh, Islam sudah ada. Tenang saja, Islam sudah ada. Seluruh dunia senang Islam sudah ada. Tapi kan ideologi ini nggak mati, dia gerilya, saudara. Ya, karena seluruh dunia aman, orang mulai pakai microchip. Ya, hari ini teman kita, ya salah satu sahabat kita, saudara ya, pasang komputer, saudara ya, supaya untuk di jantungnya yang mengukur jantung. Saya bilang nanti suatu hari kita nggak perlu pakai pasang begitu, cukup taruh microchip aja. Cukup taruh microchip di tangan kita, saudara, di bagian tubuh kita. Maka microchip ini akan mengirim sinyal ke satelit, sinyal yang membaca semua gula darah kita, kolesterol, jantung, semua penyakit di dalam kita, ya akan diukur. Nah itu akan sangat menguntungkan microchip itu. Bahkan keuanganmu pribadi, saudara, akan diukur dengan microchip. Tetapi itu bagi Islam itu haram. Ya, lalu bagi orang Kristen yang kadrun, orang-orang Kristen yang bodoh ini, oh microchip itu antikris, bukan. Microchip itu bukan antikris. Microchip itu adalah lambang kemajuan peradaban dunia. Ya, saudara ya. Kemudian, ya, microchip ini dibajak sama orang Islam. Karena kamu meremehkan Islam. Ya, sudah hancur, sudah selesai. Dunia sedang bereuforiya, sedang ada kuda putih, saudara. Tiba-tiba microchipnya dihajar, saudara. Semua orang akan saling curiga. Resesi ekonomi, ya kan? Ya kan? Perang dulu ya, tiba-tiba diambil ya oleh Islam, karena Islam kan pengen perang dunia ketiga. Ya, diadu domba itu Cina sama Amerika oleh Islam. Karena Cinanya juga main-main dengan Islam. Ya. Nah, itu terjadi perang dunia ketiga. Ya, saudara, itu seperti itu nih, saya kasih petanya ya.
Ini saya kasih ininya ya, gambarannya itu seperti ini. Ini tadi sejarah Megiddo ya, enggak perlu ya, ini sudah. Nah, ini ya, saya tunjukkan ya. Ini mappingnya tuh seperti ini, saudara. Cina. Ini adalah perang dagang. Amerika ini pasti kalah. Ya. Amerika ini pasti kalah. Ya, sementara Islam fobia di mana-mana. Mengapa tidak ada Islamfobia di Cina? Karena Cina berhasil mengebiri Islam. Mengapa tidak ada Islamfobia di Rusia? Karena Rusia berhasil mengebiri Islam. Islam itu takluk kepada komunisme, saudara. Islam bertumbuh bebas di negara demokrasi. Dia kelabui itu. Amerika, Eropa. Tapi tidak bisa kelabui Cina. Karena Cina itu dragon, naga. Bapaknya pendusta, saudara. Ya kan, bapaknya. Cina itu tidak bisa dihajar Islam itu di Cina. Satu-satunya negara yang bisa mengendalikan Islam di dunia. Ya, tidak bisa bertumbuh, tapi dipiara, tapi nggak bisa tumbuh. Ya, hanya Cina. Hanya negara Cina, saudara. Hanya Cina yang bisa kendalikan Islam. Ya, Cina ini akan membangkitkan Islam dunia, saudara. Ketika terjadi Islamfobia di seluruh dunia, Cina inilah yang terus akan memelihara Islam dengan ideologinya. Walaupun Cina tidak bisa diislamkan, tapi justru karena tidak bisa diislamkan, dia pegang bola panas itu, dia pelihara itu, the beast itu ya, bukan binatang ya. Kemudian perang dagang Amerika kalah, saudara. Kenapa Amerika kalah? Karena terlalu sombong. Ya kan, dengan segala macam peraturan yang aneh-aneh. Cina tetap menang. Kenapa? Karena buruhnya nurut. Ya, berani macam-macam tembak mati, saudara. Itulah makanya nanti ketika Amerika kalah perang, Amerika akan blunder. Dia akan perang lawan. Dari mana? Dari orang Islam ini, saudara. Dia akan berdiri di tengah, dia akan adu domba tuh Amerika sama Cina. Lalu Cinanya akan biaya itu Islam buat perang sama Amerika, saudara. Itulah microchip dibajak. Ketika microchip, kenapa dibajak, saudara? Karena mau dihancurkan, itu haram. Karena itu riba, karena itu berhala bagi orang Islam. Maka microchip, ya itu akan dihancurkan. Ya kan? Semua akan dihancurkan kecuali satu, saudara, yang akan dibiarkan, yaitu berhala yang dapat bicara. Ya, AI. Kamu nanya apa saja di situ bisa tuh. Sama seperti Muhammad menghancurkan seluruh berhala kecuali ditinggal satu, Baal. Berhala yang tangannya kanan semua. Nah, ini juga sama. Nanti seluruh microchip itu akan dihancurkan kecuali tinggal satu dipakai sama orang Islam. Itulah ya yang dipakai. Berhala yang bisa bicara itu, saudara ya. Patung yang dapat bicara. Yang nanti dianggap sebagai Allah. Wah, ini suaranya Allah berkata, saudara ya. Nah, lalu nanti muncullah di situ Imam Mahdi atau Antikristus. Berkuasa 7 tahun. Apa artinya 7 tahun? 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Ya kan? 3,5 tahun, saudara. Dia akan mulai lobby. Inilah perang awal dari perang. Inilah lahirnya Antikris menyatakan dirinya.
penguasa dunia. Tiga setengah tahun. Dia akan kuasai. Nah, nanti di akhir masa antikristus inilah perang dunia ketiga. Yang terjadi, ya, bagaimana dengan 4 malaikat di Efrat kemarin ya? Ini adalah aliansi dari Turki, Irak, Suriah, dan Iran. Ini adalah malaikat negara-negara yang tinggal di Efrat. Ya, siapakah yang akan membangkitkan dari seberang sungai Efrat ini, saudara? Dari Cina yang akan membiayai mereka. Mereka ini adalah proksinya Cina, saudara ya. Akan menjadi proksinya Cina untuk lawan Amerika. Ya, itu yang terjadi urutannya. Nanti kita amatin aja, jangan percaya saya. Di sini belum pernah meleset nubuatan di sini. Lalu pertanyaannya, kita harus apa? Ya, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat ya. Ini kan tadi kan, ini kan Cina kan. Ini kan Sungai Efrat, ini kan Turki, Irak, Iran, sama Suriah. Ini Armageddon, ya. Bisa perang beneran di Armageddon tadi ya, karena itu lembah yang luas sekali, mereka kirim tentara perang sama IDF. Bisa, saudara. Benar-benar bisa perang. Tetapi Armageddon itu atau Harmegiddo itu juga bisa cerita tentang perang Afrika, Eropa, dan Asia. Tiga benua, saudara. Perangnya Sem, Ham, dan Yafet, saudara. Ya, perangnya Sem, Ham, dan Yafet. Ya, artinya juga itu secara metafora. Ya kan, karena itu kan jalur via maris Armageddon itu, di mana pertemuan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Ya kan, itu jalur via marisnya di situ. Itulah perang Sem, Ham, dan Yafet. Ya, tidak ada terkecuali, semua akan terlibat dalam perang dunia ketiga. Tetapi benar-benar juga perang di situ, saudara, nyebrang. Ya, nah, itu kembali. Kalau kita lihat di awal, ya, ada timbul bisul yang jahat. Apa bisul yang jahat, saudara? Bisul yang jahat itu pandemi, saudara. Itu penyakit kulit, kenapa? Karena senjata kimia, karena radiasi. Ya, karena banyak sekali vaksin yang nggak legal, yang ilegal. Bisul jahat, ya. Dan terjadi pada siapa, saudara? Semua orang yang pakai tanda syahadat Islam, ya, dan menyembah patungnya. Mengapa bisa begitu, saudara? Kenapa orang Kristen tidak kena? Ingat, cerita tentang ini, Islam, kebangkitan Islam ini nanti adalah cerita ketika Roh Kudus itu diangkat sehingga antikris bisa menyatakan dirinya. Lalu yang punya Roh Kudus itu hanya orang-orang Kristen. Dan orang-orang Kristen itu dianiaya semua dan mereka harus pergi keluar dari peradaban. Harus lari, saudara. Kalau nggak ditangkap. Lalu mengapa kemudian? Karena terjadi wabah. Sementara di daerahnya orang Kristen nggak ada wabah. Kenapa? Karena mereka tinggal di luar peradaban. Mereka tinggal jauh. Dan di tengah kota tinggal mereka semua orang-orang Islam dan orang pengikut-pengikutnya ini. Perang mereka. Karena orang Kristen nggak bisa belanja. Microchip dihancurkan. Ketika microchip itu dihancurkan, maka kamu hanya bisa barter. Nah, itu apa, saudara? Ekonomi syariah, barter. Dan kamu bisa barter hanya bila kamu bersyahadat. Kamu harus bersyahadat dulu nih, Islam. Ya. Terus, malaikat kedua menumpahkan cawanya ke laut, air menjadi darah, ya, seperti darah orang mati, ya. Ya, saudara, tumpukan cawanya ke laut, dan malaikat ketiga menumpahkan cawanya ke sungai-sungai, semuanya menjadi darah, ya. Wah, saudara ngeri ya, saudara ya.
Lalu dari mesbah, kata malaikat keempat, menumpahkan cawanya ke atas matahari, diberi kuasa menguskan manusia dengan api. Dia uskan dengan api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka, dan mereka tidak bertobat. Kenapa nggak bertobat? Karena nggak ada Roh Kudus. Ya, nggak ada Roh Kudus lagi, saudara. Roh Kudus hanya dengan orang percaya, dan orang percaya itu semua keluar dari kota. Mereka sembunyi di tempat-tempat terpencil. Sementara peradaban dunia itu hancur, dan mereka di dalam situ, mereka survive untuk makan, untuk segala macam, mereka tidak mau minggir. Ya. Malaikat kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang, dan kerajaannya menjadi gelap. Mereka menggigit lidah karena kesakitan. Binatang itu Islam, saudara ya. Mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Ya, nah, tadi ya, terus kemudian keluar ya, semua ya. Jadi nanti saudara ya, di masa ketika Antikristus bangkit, orang-orang Kristen itu mulai dianiaya kembali. Ya, kemudian disitulah ya akan terjadi perang dunia ketiga, benar-benar Israel yang dilawan. Kenapa? Israel kan kabur, ada negaranya, dia nggak mau pergi lagi. Kita orang-orang Kristen minggir, tapi Israel tetap di situ. Ya. Lihatlah, nah inilah baru nih Tuhan Yesus datang. Karena ketika perang Harmagedon, Yesus itu datang. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia berjaga-jaga memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Nah, nanti kita akan bahas ayat 15 ya. Malaikat ketujuh menumpahkan cawanya dari bait suci kedengaran. Sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat. Nah, inilah, dan menderulah bunyi guru. Apa memancarlah kilat? Kedatangan anak manusia akan seperti kilat yang terpancar dari timur ke barat. Ya, semua akan tahu. Ya, begitulah hebatnya gempa bumi. Lalu terbelah kota menjadi 3 bagian. Ya, semua pulau hilang lenyap. Ya, hujan es sebesar 100 pon jatuh dari langit. Nah, coba kita lihat dulu, kita bayangkan dulu ya. Nah, ini yang terjadi nanti. Ya, semua akan jadi darah, saudara ya. Kenapa bisa jadi darah ya? Karena perang. Karena perang gila-gilaan, saudara ya. Nah, semua jadi darah semua. Banjir darah. Ya. Ya, saudara ya. Lalu, wah, gelap gulita. Ya, dan semua akan terjadi ini ya, peperangan yang luar biasa. Waduh, saudara ya, ngeri ya, saudara ya. Akan terjadi perang yang luar biasa, mengerikan. Kalau Anda ngelihat ya perang itu ya, drone sama perang rudal Israel, Iran, Hamas saja itu sudah mengerikan, saudara ya. Dan ini nuklir yang diledakkan. Ya, itu kan maunya orang-orang Islam kan, meledakkan nuklir. Apakah maunya Amerika? Enggak, saudara. Apakah maunya Rusia? Enggak. Apakah maunya Israel? Enggak. Siapa yang mau? Ya Indonesia sama orang Islam. Meledakkan nuklir supaya chaos dunia. Ya, kenapa kalau chaos kan Islam juga bisa berkembang biak, saudara. Kalau nggak chaos nggak bisa Islam berkembang biak. Ya, ya saudara ya, nuklir ya, buah meledak, saudara ya. Ya, semua ya, gila ya, saudara ya. Waduh, Anda lihat tsunami segala macam itu sebenarnya gambaran-gambaran aja supaya Anda bisa kebayang seperti apa nanti yang terjadi. Ya, dan bumi akan terpecah jadi 3. Kenapa semua 3 benua tadi ya? Semua punya nuklir sendiri-sendiri. Ya, ini yang namanya Armagedon. Ya kan? Retak semua ya. Wah, ini kan menciptakan negara-negara setelah Armagedon ini kan di-reset dunia itu ya. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Yang keroknya dibunuh sama Tuhan Yesus. Ya, dibunuh oleh Mesias yang akan datang, saudara ya. Benar-benar Mesias itu kan datang secara politis, secara ideologi, secara spirit, dan ambil alih dunia ini. Ya. Ini tadi ya, kita sampai sini. Coba kita lihat ya, mengenai miskin dan telanjang tadi ya. Ini kata miskin ya. Dia telah aku datang sebagai pencuri, berbahagia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.
Kalau kita buka ya tentang telanjang ini ada dalam Wahyu 3 ya, ayat 3 ya, Wahyu 3 ayat 3. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima mendengarnya, turutilah bertobatlah. Apa itu saudara? Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Saat apa saudara? Saat Harmagedon itu terjadi, Yesus datang tuh saudara. Ya, untuk menyelamatkan Israel. Ya, dan dua saksi Allah kan dibunuh semua ya. Israel ini kan dua saksi Allah sama orang Kristen. Nah, lihat ya. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya, dalam pakaian putih. Saudara, ada dua hal tentang pakaian putih ini. Ada jubah putih dan ada kain lenan putih, saudara. Bentar ya. Ya, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, melalang, miskin, buta, telanjang. Engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Lalu aku menasihat engkau. Ya, inilah adalah orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, saudara ya. Orang-orang Kristen, ya. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas, alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, ya tidak dingin, aku akan memuntahkan. Ya, tapi karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku. Ya, ketika orang-orang Kristen ya mengajarkan teologi kemakmuran dan Anda mengira bahwa kekayaan itu adalah sebuah berkat, ya. Tanpa Anda berbagi. Kain lenan putih, ada dua ya, jubah putih dan kain lenan putih. Kain lenan putih selalu cerita diakonia, ya perbuatan baik orang-orang kudus, di kayosunenya orang-orang kudus, saudara ya. Selalu berbuat diakonia kan, ya. Nah, ini kita kembali ke Wahyu 3 ayat 17 ya. Kita buka dalam Wahyu 19. Ya. Mana? Oh enggak. Ini ya. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih, memakai kain lenan halus, putih bersih. Bukannya warna-warni loh saudara. Kain lenan warna-warni adalah orang-orang Farisi, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang hidup di dalam kemewahan, yang mereka mengejar kekayaan, mengajarkan berkat-berkat materi, ya, sebagai simbol dari berkat. Itu adalah orang-orang yang pakai kain lenan warna-warni. Tapi Tuhan Yesus mau kita pakai kain lenan putih, tetap berdiakonia, saudara, bersedekah, ya. Ya, kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Wahyu 19 ayat 8. Kain lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Di kayosune dari orang-orang yang kudus, saudara. Dari kita. Diakonianya kita, saudara. Jadi kamu tanpa diakonia, sebab katakan kalau kamu tidak memberi makan, minum, pakaian kepada orang yang paling hina ini, kamu akan diseret ke neraka. Dan dikatakan bahwa di kayu sungai orang-orang kudus itu adalah kain yang putih. Ya, jadi itu kain yang putih. Lalu kita balik ke Wahyu 3 tadi. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api.
ya, setiap perbuatan kita harus yang murni. Makanya saya selalu menasihatkan teman-teman di Pastoria, ayo milikilah hati yang murni, hati yang murni, hati yang murni. Kamu harus benar hidupmu, punya kemurnian hati. Kalau kamu hatimu tidak murni, saudara, kamu gampang kepahitan, kamu gampang mundur, kamu gampang kecewa. Karena hati kamu tidak murni, berarti ada sesuatu yang salah. Ketika kamu gampang mundur, gampang kecewa, di dalam perbuatan baik, ya, ada yang membuat kamu mundur, kecewa, nggak mau maju lagi. Karena apa, saudara? Karena kamu nggak murni. Kalau kamu murni, saya tidak urusan omong orang ngomong apa, pokoknya saya melayani Tuhan. Karena hati kamu murni, saudara. Nanti kamu akan sampai ke tujuan. Karena hati kamu murni. Ya, lihat ya. Kekayaan kita ya bukan dari berkat-berkat jasmani. Kekayaan kita dari hati yang murni. Tadi kekayaan yang berkat jasmani itu adalah berhala, roh najis. Makanya seluruh dunia kasih uang, saudara. Ya, seluruh dunia itu dikasih uang, mamon. Sama Islam ini dijelin, saudara. Kekayaan dari mana? Dari Lucifer. Nah, bukan Lucifer ya, Helel ben Sakar. Dari Helel ben Sakar. Siapa? Ular. Reptil itu kan, fosil-fosil itu kan. Nah, disuruh kita punya emas murni yang dimurnikan dari api. Semua proses-prosesmu itu adalah pemurnian, saudara. Dan pakaian putih, terus berdiakonia. Supaya kamu jangan telanjang yang memalukan. Dan lagi pakai minyak untuk melumas matamu, saudara. Apa, saudara? Minyak dari minyak zaitun. Hidupmu yang diproses. Menghasilkan minyak. Makanya orang-orang yang tidak mau diproses, yang tersinggungan, ngamukan, kamu yang egonya masih tinggi, pride-mu ketinggedean, dikasih tahu aja tersinggung, kamu tidak akan bisa melihat. Kamu tidak punya minyak untuk melumas matamu. Padahal kamu pasti ditegur, dihajar, tapi kamu tidak mau. Ketika dikasih tahu kamu marah, kamu tersinggungan, kamu nggak bisa diajar. Ya, nah, balik lagi tadi ada jubah putih, ada pakaian putih, ada jubah putih. Jubah putih itu adalah kekudusan, saudara. Ya, jubah putih itu adalah kekudusan dalam hidup kita, saudara. Kalau kain lenan putih adalah lambang diakonia kita, emas yang murni adalah pemurnian hidup kita. Ya, lalu ada minyak untuk mata kita, itu adalah proses dalam hidup kita. Yang kamu mau taat sampai minyak itu keluar. Kamu bukan cuma dengar teori, tetapi sekarang ada jubah putih, saudara ya. Jubah putih itu adalah lambang dari kekudusan. Ketika hidupmu tidak benar, ketika hidupmu tidak di dalam kekudusan, maka kamu tidak akan menggunakan jubah putih itu, saudara. Ya kan? Hendaklah kamu kudus. Orang-orang yang tidak suci tidak akan melihat Allah. Ya. Ada kain putih, yaitu diakoniamu. Tetapi ingat, selalu sertakan kekudusan. Harga mati itu, saudara. Makanya Yakobus 1 ayat 27 berkata, ya, ibadah yang sejati adalah berdiakonia dan hidup di dalam kekudusan. Ya, Yakobus 1 ayat 27 ya. Ibadah yang murni ya adalah diakonia, ya, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam usaha mereka, menjaga dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Jaga hidupmu dalam kekudusan, saudara. Jangan main-main.
Jaga hatimu dalam kemurnian hati, jangan main-main. Jaga hidupmu dalam prosesnya itu dengan hati yang rela, supaya matamu terbuka, saudara. Ini di masa-masa yang sulit ini, kamu lakukan ini. Pak susah, enggak, itu gampang, kamu nikmati, kamu jalanin. Kalau kamu mudah menyerah, kalau kamu mudah mundur, kalau kamu mudah mutung, berarti kamu tidak murni ibadahmu, saudara. Kamu tidak punya emas yang murni. Ya, kamu ada motifmu apa? Mutahmu apa? Motif dari pelayananmu di sini. Kalau kamu sedikit-sedikit kamu terus mutung, gesekan, bubar, motifmu apa selama ini? Ya, Anda tidak melayani Paulusan. Saya saja ikut nombokin, saudara, layanan ini. Kalau saya mau mundur, udah lama, mendingan tak ambil duitnya, tak makan sendiri, saudara. Tetapi saya jaga hati saya, saudara ya. Saya malah nombokin, bukannya malah terima duit, malah nombok, iya. Untuk semua pelayan-pelayan yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita bikin proyek Eropa, saya kirim uang loh ke Indonesia. Ya, saya kirim uang ke Indonesia untuk diakonia, untuk damar kasih, untuk kebun pagi. Jadi bukan saya yang terima uang dari yayasan-yayasan ini. Ayo saudara, kamu menabur dengan hati yang murni, berdiakonia. Terus, inti dari kekristenan itu diakonia. Dan jaga hidupmu dalam kekudusan. Diakoniamu itu jangan terpaksa, tapi dengan cinta. Maka ketika kamu jaga kekudusan, kekudusan itu juga karena cinta, bukan karena suatu hal yang kamu nanti saling menghakimi satu sama lain. Makanya ada pengurus-pengurus yang tidak hidup dalam kekudusan. Saya stop, saudara. Kamu harus hidup dalam kekudusan. Apalagi kalau kamu sudah khotbah. Benar-benar saya nggak main-main dengan kekudusan ini. Ya, apalagi kalau kamu sudah khotbah, saudara ya. Saya tegas. Jangan main-main dengan hubungan seks. Jangan main-main, saudara ya. Saya tidak menghakimi, tapi ini benar-benar masa-masa pemurnian buat kita tahun ini. Karena tahun depan kita akan benar-benar bekerja dengan berkat dari surga. Tahun ini adalah masa-masa pemurnian. Ya. Siapa yang bertahan tahun depan, kalian semua akan menuai bersama dengan saya dalam komunitas kita, dalam gereja kita yang sedang gereja Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bangun. Siapa yang menuai, yang saat ini bertahan, maka tahun depan bersama-sama dengan saya menuai dengan segala berkat jasmani dan rohani. Mempersiapkan diri kita, saudara, ya, dengan emas murni, jubah putih, kain lenan putih, ya, dengan minyak urapan, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita melewati masa-masa antikristus itu, kita menang. Ya, haleluya.